Air danau yang dingin seketika menelan tubuhku. Suamiku baru saja mendorong kursi rodaku dari atas dermaga. Di saat-saat terakhir sebelum napasku habis, sebuah keajaiban terjadi. Kakiku yang sudah lama lumpuh tiba-tiba bergerak. Perlahan, aku berenang menuju tepian. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah gorden di kamarku, menyentuh wajahku dengan hangat. Perlahan aku membuka mata, rasa kantuk masih melekat erat. Di sisiku, ranjang terasa kosong. Namun, aroma kopi yang baru diseduh dari dapur menandakan suamiku, Bima, sudah bangun. Aku tersenyum tipis. 6 bulan telah berlalu sejak sebuah kecelakaan tragis merenggut kebebasanku. Sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mobil yang kami kendarai. Bima hanya mengalami luka gores. Sementara aku harus menerima kenyataan pahit bahwa tulang belakangku mengalami cedera parah yang menyebabkan kelumpuhan pada kedua kakiku. Sejak hari itu, duniaku terbatas hanya pada sebuah kursi roda. Kehilangan kemampuan untuk berjalan adalah pukulan terberat dalam hidupku. Terlebih lagi, kecelakaan itu terjadi tidak lama setelah ibuku meninggal dunia karena penyakit jantung. Sebagai anak tunggal, ibu mewariskan seluruh perusahaan dan aset keluarga kepadaku. Semua kekayaan itu terasa tak ada artinya. Sekarang aku tidak bisa lagi berlari, bebas, menari, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman tanpa bantuan orang lain. Namun, di tengah penderitaan dan kegelapanku, Bima datang sebagai malaikat, penyelamatku. Ia mengambil alih semua tanggung jawab. Ia mengelola perusahaan. Ia merawatku dengan penuh cinta. Ia menyuapiku ketika aku tidak nafsu makan dan selalu membisikkan kata-kata yang menenangkan setiap kali aku menangis di tengah malam karena meratapi nasibku. Pintu kamar perlahan terbuka. Bima masuk membawa nampan berisi sarapan kesukaanku, bubur ayam dan segelas wedang jahe hangat. Wajahnya yang tampan selalu dihiasi senyum tulus yang meluluhkan hatiku. "Selamat pagi, ratuku," sapa Bima dengan suaranya yang merdu. Ia meletakkan nampan di meja samping tempat tidur, lalu mendaratkan ciuman ringan di keningku. "Bagaimana tidurmu semalam? Apa pinggangmu masih sakit?" "Selamat pagi, sayang." "Sudah lebih baik," jawabku sambil meraih tangannya. "Terima kasih sudah menyiapkan semua ini. Kamu pasti lelah sekali, semalam kamu sampai larut malam membereskan dokumen kantor." Bima menggeleng, membelai rambutku dengan lembut. "Tidak ada kata lelah untuk merawat istriku yang paling cantik. Aku hanya ingin memastikan kamu mendapatkan yang terbaik. Oh ya, jangan lupa habiskan wedang jahenya, aku tambahkan sedikit madu agar badanmu lebih hangat. Setelah kamu sarapan, lanjutnya, aku harus ke kantor sebentar untuk mengambil beberapa berkas. Setelah itu, kita akan berangkat ke villa di tepi danau. Kamu butuh udara segar agar tidak bosan di rumah terus." Aku mengangguk setuju. Rencana liburan singkat ke villa di tepi Danau Toba itu sudah kami bicarakan beberapa hari yang lalu. Bima bersikeras membawaku ke sana karena katanya, pemandangan matahari terbenam di danau akan sangat baik untuk terapi mentalku. Setelah memastikan aku mulai menyantap sarapanku, Bima pamit dan keluar kamar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara mesin mobilnya menjauh dari pekarangan rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wedang jahe hangat di meja. Tiba-tiba, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini, Mbak Sri, asisten rumah tangga kami yang sudah lama bekerja, masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal seolah baru saja berlari maraton. Ia memegang kemoceng, tapi benda itu bergetar hebat di tangannya. Mbak Sri menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Tindakannya yang tidak biasa itu membuat keningku berkerut. "Mbak Sri, ada apa? Kenapa pintu dikunci?" tanyaku heran. Aku meletakkan kembali sendok buburku ke mangkuk. Mbak Sri mendekati tempat tidur dengan langkah hati-hati. Matanya liar memandang sekeliling kamar, seolah memastikan tidak ada orang lain yang bersembunyi. Ketika sudah dekat, ia membungkuk dan berbisik dengan suara yang sangat pelan dan gemetar. "Bu, tolong. Dengarkan saya baik-baik. Ibu jangan minum wedang jahe itu. Dan saya mohon Bu, jangan pergi ke danau bersama Pak Bima hari ini." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Mbak Sri. Aku tertegun. Peringatan. Mbak Sri terasa aneh dan sulit dipercaya. Kenapa ia melarangku meminum wedang jahe buatan suamiku sendiri? Dan kenapa aku tidak boleh pergi ke villa? "Apa maksudmu, Mbak? Ini buatan Bima, dan liburan ke danau sudah kami rencanakan. Jangan bicara yang aneh-aneh."
Kamu sakit? Aku mencoba mencari penjelasan logis untuk kepanikannya. Air mata menetes dari mata Mbak Sri. Ia menggeleng cepat. Saya tidak sakit, Bu. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Pak Bima di telepon semalam di ruang kerjanya. Saya mau mengantarkan kopi, tapi pintunya sedikit terbuka. Saya dengar beliau bilang semuanya sudah siap untuk hari ini. Katanya, obat tidur di dalam wedang jahe akan membuat ibu lemas. Dan tidak akan ada yang curiga kalau ibu jatuh ke danau, karena ban kursi roda ibu dibuat licin. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar penuturan Mbak Sri. Darahku terasa membeku. Aku menatap gelas wedang jahe dengan ngeri. Mungkinkah yang dikatakan Mbak Sri benar? Tidak, mustahil. Bima adalah pria yang sangat mencintaiku. Ia bahkan mengorbankan waktu luangnya untuk merawatku yang cacat. Pasti Mbak Sri salah dengar. Kamu pasti salah dengar, Mbak. Mungkin Bima sedang membicarakan bisnis proyek baru di dekat danau, mungkin. Kamu tidak bisa menuduh suamiku sembarangan. Suaraku sedikit meninggi, menutupi rasa takut yang mulai merayap di dadaku. Mbak Sri berlutut di samping tempat tidurku. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Demi Tuhan, Bu, saya tidak bohong. Saya sudah lama bekerja untuk keluarga ibu. Sejak almarhumah, ibu masih ada. Saya sudah menganggap ibu seperti keluarga saya sendiri. Tolong, Bu, jangan pergi ke danau itu. Firasat saya sangat tidak enak. Aku menatap lekat-lekat mata Mbak Sri. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada ketakutan yang luar biasa. Pikiranku mulai kacau. Perlahan, kepingan-kepingan, memori mulai bermunculan. Memang benar, beberapa hari terakhir ini, rasa wedang jahe buatan Bima sedikit lebih pahit. Dan setiap kali meminumnya, aku tidur sangat lelap sampai pagi hingga nyaris tidak bisa mengingat apapun. Aku juga ingat bagaimana Bima begitu ngotot agar kami pergi ke villa minggu ini, padahal cuaca sedang tidak menentu dan sering hujan di sore hari. Mungkinkah pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang menyeka air mataku, adalah orang yang merencanakan kematianku? Tiba-tiba aku merasa mual. Sebuah dilema besar menghantam pikiranku. Di satu sisi, aku sangat mencintai Bima dan percaya penuh padanya. Namun di sisi lain, naluriku sebagai seorang wanita yang selamat dari kecelakaan maut mengatakan aku tidak boleh mengabaikan peringatan Mbak Sri. Baiklah, Mbak Sri. Aku tidak akan minum wedang jahe ini. Tolong, buang ke wastafel di kamar mandi sekarang juga, perintahku dengan suara bergetar. Mbak Sri segera berdiri dan membawa gelas itu ke kamar mandi. Setelah ia kembali, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Mbak Sri, aku tetap harus pergi ke danau bersama Bima. Jangan, Bu, potong Mbak Sri dengan wajah pucat. Dengarkan aku dulu, kataku cepat. Kalau aku tiba-tiba membatalkan, Bima akan curiga. Jika dia memang merencanakan sesuatu yang jahat, dia akan mencari cara lain yang mungkin lebih berbahaya bagiku. Aku harus pergi untuk membuktikan apakah ucapanmu benar atau hanya salah paham. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku meminta Mbak Sri mengambil ponsel lamaku yang sudah lama tidak kugunakan dari laci meja rias, beserta sebuah kantong plastik klip yang biasa dipakai untuk menyimpan obat. Aku menyalakan ponsel itu, memastikan baterainya penuh, dan mengaktifkan mode perekam suara tersembunyi. Aku memasukkan ponsel ke dalam kantong plastik klip, menutupnya rapat-rapat agar kedap air, dan menyelipkannya ke dalam saku rahasia di jaket tebal yang akan kupakai hari ini. Mbak Sri, jika sampai besok pagi aku belum kembali, atau jika terjadi sesuatu yang buruk padaku, kamu harus segera menemui Pak Pengacara Suryo. Kamu tahu, rumah pengacara keluarga kita, kan? Ceritakan padanya semua yang kamu dengar. Mbak Sri mengangguk sambil terisak. Iya, Bu. Saya akan lakukan semua perintah. Ibu hati-hati sekali ya, Bu. Ketika Bima kembali ke rumah 1 jam kemudian, aku sudah berpakaian rapi dan duduk di kursi rodaku, berpura-pura seolah semuanya normal. Bima tampak sangat senang saat melihat gelas wedang jahe yang kosong di meja, mengira aku sudah meminumnya. Dengan penuh kelembutan, ia membantuku masuk ke mobil, melipat kursi rodaku, dan meletakkannya di bagasi. Sepanjang perjalanan menuju villa di tepi danau, jantungku berdebar kencang. Aku berdoa dalam hati, berharap kecurigaanku dan peringatan Mbak Sri hanyalah kesalahan besar. Berharap suamiku adalah pria setia, yang benar-benar mencintaiku.
Perjalanan menuju villa di tepi Danau Toba memakan waktu hampir 2 jam dari pusat kota. Bagiku, suasana di dalam mobil terasa mencekam, meskipun Bima terus memutar lagu-lagu romantis favorit kami dan bercerita tentang masa lalu. Setiap tawa dan senyum yang ia berikan kini terasa palsu. Aku memaksakan diri untuk membalas senyumnya, tertawa di saat yang tepat, dan berpura-pura sedikit pusing, seolah-olah efek obat tidur dari wedang jahe tadi pagi mulai bekerja. Villa keluarga kami letaknya agak jauh dari jalan utama, dikelilingi oleh pepohonan pinus yang rimbun, dan berbatasan langsung dengan danau alami yang sangat luas dan tenang. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Dulu, ini adalah tempat peristirahatan favoritku bersama ibu. Tapi sekarang, saat menatap air danau yang tenang dan gelap dari jendela mobil, tempat ini terasa seperti liang lahat yang menanti kedatanganku. Bima memarkir mobil di halaman villa. Ia turun dan mengeluarkan kursi rodaku, lalu membantuku duduk di atasnya. Angin sore berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku mengeratkan jaket tebalku, memastikan ponsel di saku rahasiaku sedang merekam semua suara di sekitarku. Udaranya segar sekali, kan? Sudah kubilang, kata Bima sambil mendorong kursi. Rodaku menyusuri jalan setapak berbatu menuju sebuah dermaga kayu yang menjorok ke danau. Dermaga itu tampak sepi. Air danau memantulkan cahaya matahari yang mulai terbenam menjadi warna jingga. Pemandangan yang seharusnya romantis itu justru membuat bulu kuduku berdiri. Naluri untuk bertahan hidup berteriak, menyuruhku, meminta Bima untuk kembali masuk ke villa. Tapi lidahku terasa keluh, masih berharap ia hanya ingin menemaniku menonton matahari terbenam. Bima menghentikan kursi rodaku tepat di ujung dermaga. Di hadapan kami, terbentang danau yang luas dan dalam. Aku bisa melihat pantulan wajahku yang pucat di permukaan air. Sayang, lihat ke sana. Matahari terbenamnya indah sekali, kata Bima, tangannya bertumpu di pegangan kursi rodaku. Suaranya sangat tenang. Terlalu tenang. Iya, indah sekali Bima, tapi di sini dingin sekali. Bisakah kita masuk saja? Aku sedikit pusing, kataku, mencoba menguji reaksinya. Bukannya memutar kursi rodaku, genggaman Bima di pegangan justru semakin erat. Aku merasakan kursi rodaku sedikit bergetar saat ia menariknya sedikit ke belakang, seolah mengambil ancang-ancang. Jantungku berdebar seakan mau meledak. Peringatan Mbak Sri kembali terngiang di benakku. Tiba-tiba Bima membungkuk, mendekatkan mulutnya ke telingaku. Aku merasakan napasnya yang dingin. Nada suara yang lembut dan penuh kasih itu telah hilang. Yang ada hanyalah hawa dingin yang mengerikan. Matilah kau, perempuan bodoh. Sebentar lagi, semuanya akan jadi milikku, bisik Bima dengan suara penuh kebencian. Sebelum aku bisa memproses kalimat kejam itu, Bima mendorong kursi rodaku dengan sekuat tenaga. Dunia terasa berputar. Tubuhku terlempar bersama kursi roda besi, yang berat, melayang sejenak di udara sebelum akhirnya jatuh menghantam permukaan danau dengan bunyi deburan yang keras. Air yang sangat dingin seketika menelan seluruh tubuhku. Rasa sakit akibat benturan dengan air terasa perih di kulitku. Aku membuka mata, tetapi hanya kegelapan dan air keruh yang kulihat. Gelembung udara keluar dari mulutku saat aku berteriak di bawah air. Kursi roda besi itu dengan cepat menarikku ke dasar danau yang gelap. Sabuk pengaman yang dirancang untuk melindungiku kini menjadi rantai kematian yang membelenggu tubuhku. Dadaku mulai sesak. Aku butuh udara. Rasa takut yang luar biasa melumpuhkan pikiranku. Wajah Bima, senyum sinisnya, dan kata-kata terakhirnya melintas di benakku seperti film horor. Pria yang paling kucintai. Pria yang kupercayai dengan seluruh hidupku, ternyata adalah monster yang merencanakan kematianku demi harta. Rasa sakit di hatiku jauh lebih parah daripada dinginnya air danau. Pengkhianatan ini benar-benar menghancurkan jiwa aku. Di saat kesadaranku mulai memudar dan kegelapan mulai menelan penglihatanku, sebuah arus listrik yang sangat kuat seakan merambat dari tulang punggungku. Guncangan hebat akibat pengkhianatan, air yang membekukan, dan kematian yang di ambang mata memicu pelepasan adrenalin besar-besaran di tubuhku. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi penghalang tak kasat mata yang selama ini membelenggu saraf-saraf di kakiku tiba-tiba runtuh. Tanpa kusadari, jari-jari kakiku bergerak. Rasa hangat yang aneh menjalar dari paha hingga ke telapak kaki. Kakiku, yang selama 6 bulan terasa mati dan tak berguna, tiba-tiba bisa merasakan tekanan air. Hasrat untuk hidup berkobar di dadaku.
Aku tidak boleh mati seperti ini. Aku tidak akan membiarkan pembunuh itu menang dan mengambil semua milik keluargaku. Dengan sisa tenaga, aku meraba-raba sabuk pengaman di perutku. Jari-jariku yang kaku karena kedinginan berjuang untuk menekan tombol pelepas. 1 detik. 2 detik. Klik. Sabuk pengaman terlepas. Beban kursi roda seketika hilang dari tubuhku dan meluncur ke dasar danau yang gelap. Aku menggerakkan kakiku, mencoba menendang air. Ajaib. Kakiku benar-benar merespons perintah otakku, meskipun gerakannya masih kaku dan lemah, tendangan itu cukup untuk memberiku dorongan. Aku berenang sekuat tenaga menuju cahaya samar di permukaan air. Paru-paruku sudah mencapai batasnya, terasa akan meledak. Sedikit lagi. Sedikit lagi, teriak batinku. Akhirnya, kepalaku berhasil menembus permukaan air. Aku menghirup napas dalam-dalam dan cepat, menyedot udara tanpa menimbulkan suara. Aku menyeka wajahku yang basah dan segera bersembunyi di bawah dermaga yang gelap, memeluk tiang kayu yang penuh lumut agar tidak tenggelam lagi. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Gigiku bergemeletuk, tapi aku memaksakan diri untuk tetap diam. Di atas dermaga, tepat di atasku, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Gimana, sudah beres? Suara seorang wanita terdengar. Hatiku kembali terasa sakit. Itu suara Riana, sahabat baikku sejak kuliah. Sahabat yang selalu mengunjungiku, membawakan buah-buahan, dan menangis bersamaku saat aku meratapi kelumpuhanku. Sangat mulus, jawab Bima. Suaranya terdengar gembira dan lega, seolah ia baru saja membuang sampah, bukan membunuh istrinya sendiri. Perempuan bodoh itu jatuh ke dasar danau bersama kursi rodanya. Berkat obat tidur yang kuberikan, sejak kemarin, dia tidak punya tenaga untuk melawan. Kita tinggal menunggu. Beberapa jam sebelum aku menelepon polisi dan berpura-pura menangis histeris. Karena istriku yang cacat terpeleset ke danau. Terdengar tawa kecil dari Riana. Langkah kakinya mendekat, dan dari celah papan dermaga, aku melihat Riana memeluk Bima dengan mesra. Akhirnya, sayang. 6 bulan aku harus berpura-pura menjadi teman yang peduli, mendengarkan keluhannya yang membosankan. Aku sudah muak melihat wajahnya, kata Riana dengan nada sinis. Sekarang semua hartanya, villa ini, dan uang tunai di bank akan jatuh ke tanganmu sebagai satu-satunya ahli waris. Kita bisa segera menikah secara resmi dan pergi dari sini. Tentu saja, sayang. Semua ini untuk kita, jawab Bima, sambil mencium bibir Riana. Air mata panas mengalir di pipiku yang dingin. Rasa sakit fisik karena kedinginan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran hatiku. Suamiku dan sahabat baikku telah merencanakan pembunuhanku dengan begitu kejam. Mereka bermain di belakangku, menertawakan penderitaanku, dan dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkanku demi harta peninggalan ibuku. Aku memejamkan mata erat-erat. Wanita lumpuh dan lemah bernama Citra itu telah tenggelam dan mati di dasar danau itu. Yang berada di bawah dermaga sekarang adalah jiwa yang baru. Rasa sedih dan hancur di hatiku perlahan sirna, digantikan oleh kobaran api amarah. Sebuah rencana pembalasan dendam yang dingin dan mematikan mulai terbentuk di benakku. Aku akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mataku, dan setiap pengkhianatan yang mereka lakukan. Sekarang, aku harus bertahan hidup. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari danau ini tanpa ketahuan dan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku meraba saku jaketku, merasakan bentuk kantong plastik klip yang melindungi ponselku. Rekaman suara percakapan mereka adalah senjata pertamaku. Perang baru saja dimulai. Waktu seakan berhenti saat aku bersembunyi di bawah dermaga yang basah dan berlumut. Langit perlahan menjadi gelap, menggantikan warna jingga matahari. Terbenam dengan kegelapan yang pekat dan menakutkan. Udara di sekitar danau menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulangku. Sebagian tubuhku masih terendam dalam air yang membekukan, sementara kedua tanganku memeluk erat tiang dermaga agar tidak terbawa arus kecil. Gigiku terus bergemeletuk tak terkendali, dan bibirku pasti sudah membiru. Di atasku, langkah kaki suamiku dan Riana, si wanita pengkhianat, akhirnya menjauh dan menghilang. Samar-samar ku dengar suara mesin mobil dinyalakan dan meninggalkan area villa. Mereka sengaja pergi untuk menciptakan alibi palsu. Mungkin akan mampir ke sebuah restoran atau pom bensin,
sebelum akhirnya suamiku berpura-pura kembali ke villa dan berteriak histeris, melaporkan bahwa istrinya yang cacat terpeleset, jatuh ke danau, dan tenggelam. Sebuah rencana yang sangat terorganisir, kejam, dan tidak manusiawi. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jika terus berdiam diri, air danau yang sedingin es ini perlahan akan membunuhku karena hipotermia. Aku menguatkan tekad, melepaskan pelukan pada tiang, dan mulai berenang menjauh dari dermaga. Aku mengarahkan tubuhku ke arah tepian yang dipenuhi semak-semak dan rumput tinggi. Setiap tendangan di air terasa sangat menyakitkan. Otot-otot kakiku, yang selama 6 bulan tidak pernah digunakan untuk menopang berat badanku, harus bekerja keras. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk betis dan pahaku secara bersamaan. Setelah berenang dengan susah payah, akhirnya tanganku merasakan lumpur yang dingin dan licin di tepian. Aku menarik tubuhku ke darat sambil terengah-engah. Aku terbaring telungkup di tanah berlumpur, membiarkan dadaku naik turun saat menghirup udara malam yang lembab. Jaket tebal yang kukenakan menjadi beban yang sangat berat karena menyerap banyak air, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Di saku rahasianya, tersimpan ponsel berisi bukti kejahatan mereka. Saat aku berhasil mengumpulkan sedikit tenaga untuk merangkak menjauh, tiba-tiba, suara sirene yang meraung-raung memecah keheningan malam. Jantungku seketika berdebar sangat kencang. Dari celah semak-semak, aku melihat kilatan lampu merah dan biru yang menembus pepohonan pinus. Pasti polisi dan tim SAR. Rupanya, suamiku bergerak lebih cepat dari dugaanku. Dia sudah memulai sandiwaranya. Samar-samar aku mendengar suara suamiku menggema di antara pepohonan. Suaranya parau dan penuh kepanikan. Sebuah akting yang sempurna. Tolong, istri saya jatuh. Tolong cari dia. Dia memakai kursi roda dan tidak bisa berenang. Selamatkan istri saya mohon. Air mata amarah kembali menggenang di mataku. Betapa jahatnya pria itu. Dia berteriak meminta tolong seolah-olah dia adalah suami yang berduka, padahal tangannya sendiri yang mendorongku menuju kematian. Cahaya senter yang terang mulai menyapu permukaan danau dan sekitar dermaga. Tim SAR mulai turun untuk menyisir area. Aku harus segera pergi dari sini. Jika polisi atau tim SAR menemukanku sekarang, aku tidak punya bukti fisik yang kuat. Selain rekaman suara di ponselku yang mungkin sudah rusak karena air. Suamiku punya uang, kekuasaan, dan alibi yang kuat. Dia bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Mengatakan kepada polisi bahwa aku berhalusinasi karena trauma kecelakaan atau menuduhku punya masalah kejiwaan. Dia bisa merebut ponselku dengan alasan ingin menenangkanku. Aku tidak boleh tertangkap sebelum memiliki rencana yang matang. Aku memaksakan diri merangkak menembus semak-semak, menjauh dari area villa. Duri-duri tajam dari ranting liar menggores wajah dan tanganku, meninggalkan rasa perih. Tapi aku mengabaikannya. Tiba-tiba, kram yang sangat hebat menyerang betis kananku. Aku tersungkur ke tanah yang penuh daun kering, mengerang, kesakitan sambil memegangi kakiku. Aku tak kuasa menahan isak tangis. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Pandanganku mulai kabur dan rasa dingin sudah menjalar hingga ke jantungku. Apakah di tengah hutan gelap ini perjalananku akan berakhir? SSTT, jangan bersuara. Tetap tiarap di tanah. Sebuah suara serak dan dalam tiba-tiba berbisik dari balik bayangan pohon besar di depanku. Aku terkesiap, nyaris berteriak ketakutan. Aku mencoba mundur, tapi tubuhku tidak mau menurut. Dari kegelapan, sesosok bayangan manusia melangkah maju. Sinar bulan yang mengintip dari balik awan, menampakkan seorang pria tua berkulit gelap legam, terbakar matahari, mengenakan caping dan jaket tua yang berbau ikan. Ia mengalungkan teropong kecil di lehernya dan membawa jala di tangannya. Siapa kau? Jangan sentuh aku. Bisikku dengan sisa tenaga, siap melawan. Pria itu berlutut di dekatku, menjaga jarak agar aku tidak semakin takut. Wajahnya yang keriput menunjukkan sorot mata yang lembut dan penuh iba. Nama saya Wira, Bu. Saya seorang nelayan yang sering mencari ikan di seberang danau ini. Jangan takut, Bu. Saya bukan orang jahat. Sejak tadi sore, saya mengamati dari kejauhan. Saya lihat apa yang dilakukan laki-laki itu pada ibu di dermaga. Mataku membelalak. Kau melihatnya? Pak Wira mengangguk, wajahnya menunjukkan amarah yang tertahan. Iya, Bu, saya. Lihat dia mendorong kursi roda itu. Awalnya saya kira saya salah lihat, tapi waktu dia pergi begitu saja dan kembali dengan polisi sambil pura-pura menangis,
Saya tahu ada yang tidak beres. Saya menyisir tepi danau karena saya yakin ibu pasti berusaha menyelamatkan diri. Mari Bu. Ibu tidak bisa diam di sini. Sebentar lagi polisi pasti akan melepaskan anjing pelacak. Ibu bisa mati kedinginan kalau tidak segera dihangatkan. Aku menatap mata Pak Wira, mencari secuil kebohongan. Tapi aku tidak menemukannya. Naluriku mengatakan bahwa pria tua ini adalah satu-satunya malaikat yang dikirim Tuhan untukku malam ini. Tanpa ragu, aku mengangguk lemah. Pak Wira dengan cepat meletakkan jalannya dan membantuku berdiri, menopang tubuhku yang gemetar. Kami berjalan terpincang-pincang menembus kegelapan hutan, menghindari jalan utama agar tidak terlihat oleh para polisi yang masih sibuk menyisir area danau. Setiap langkah terasa seperti siksaan, tapi Pak Wira terus memberiku semangat dengan kata-kata berbisik. Setelah berjalan cukup jauh, kami tiba di sebuah jalan tanah tersembunyi yang jauh dari jalan raya. Di sana terparkir sebuah mobil pikap tua yang catnya sudah pudar. Bak belakangnya penuh dengan keranjang-keranjang kosong yang berbau sayuran dan ikan. Naik ke belakang, Bu. Sembunyi di balik keranjang dan tutupi diri ibu dengan terpal tebal ini. Jangan bersuara sampai kita tiba di rumah saya, perintah Pak Wira sambil membantuku naik ke bak pikap. Aku segera meringkuk di sudut, menarik terpal tebal dan berdebu untuk menutupi seluruh tubuhku. Bau tanah, sayuran busuk, dan ikan bercampur aduk, tapi saat ini, aroma itu terasa lebih menenangkan daripada parfum menjijikkan suamiku. Mesin mobil menderu dan kendaraan tua itu perlahan melaju di jalan desa yang gelap. Sepanjang perjalanan, aku memeluk lututku erat-erat, berdoa agar tidak ada polisi yang menghentikan mobil ini. Setelah hampir 30 menit yang terasa, seperti selamanya, mobil akhirnya berhenti. Mesin dimatikan. Pak Wira menyingkap terpal dan mengulurkan tangannya padaku. Kami tiba di sebuah gubuk sederhana terbuat dari kayu dan anyaman bambu yang terletak di tepi sungai. Terpencil. Jauh dari kebisingan kota, jauh dari jangkauan suamiku. Pak Wira menuntunku masuk ke dalam gubuknya. Ruangan itu sangat sederhana, hanya diterangi oleh sebuah bola lampu kuning yang redup. Silakan duduk di situ, Bu. Saya akan merebus air panas dan mengambilkan baju kering. Istri saya sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi pakaiannya masih saya simpan dengan baik. Ibu bisa memakainya, kata Pak Wira dengan sopan. Aku duduk di kursi kayu tua dan mengamati sekeliling. Gubuk ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Sementara Pak Wira di dapur, aku mengeluarkan ponsel dari saku jaketku dengan tangan gemetar. Perlahan aku membuka kantong plastik klip. Ponselku masih menyala. Layarnya berkedip, menandakan baterai hampir habis. Tapi rekaman suara itu tersimpan dengan aman. Aku menarik napas lega, menyeka air mata yang kembali menetes. Malam ini, aku kehilangan segalanya. Suamiku, sahabatku, dan kepercayaanku. Tapi malam ini, juga, aku mendapatkan kembali hidupku dan kedua kakiku. Pak Wira kembali membawa secangkir wedang jahe panas dan setumpuk pakaian kering yang bersih. Minum, Bu. Jahenya akan mengusir hawa dingin dari tubuh ibu. Setelah itu segera ganti baju. Kita aman di sini. Tidak ada yang tahu tempat ini. Selain sesama nelayan. Aku menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Kehangatan wedang jahe mengalir di tenggorokanku, memberikan sedikit kelegaan di tengah penderitaan. Terima kasih, Pak Wira. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika Bapak tidak menemukan saya pasti sudah mati malam ini. Pak Wira tersenyum tulus, menunjukkan kerutan di sudut matanya. Sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menolong, Bu. Apalagi jika kita melihat ketidakadilan. Ibu istirahat saja. Besok pagi kita pikirkan langkah selanjutnya. Orang jahat seperti suami ibu tidak boleh dibiarkan menang. Kata-kata Pak Wira kembali menyalakan semangat juang di dadaku. Ya, suamiku tidak boleh menang. Sandiwara ini harus berakhir dengan tangisan darahnya. Bersama Riana, aku akan mengumpulkan semua kekuatanku dari dalam gubuk ini. Dan, ketika saatnya tiba, aku akan keluar untuk menghancurkan mereka sampai tak bersisa. Suara kicau burung dan gemericik air sungai membangunkanku dari tidur yang gelisah. Perlahan aku membuka mata, menatap langit-langit gubuk yang terbuat dari daun kelapa kering. Seketika, kenangan mengerikan semalam kembali menghantam benakku seperti pukulan telak. Ini bukan mimpi buruk. Aku benar-benar dikhianati,
dilemparkan ke danau, dan sekarang bersembunyi di gubuk seorang nelayan. Aku mencoba bangkit dari dipan beralas kasur tipis. Rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhku. Otot-otot punggung dan kakiku terasa kaku dan nyeri, seolah habis dipukuli berkali-kali. Namun, ada rasa syukur yang mendalam di balik rasa sakit itu. Aku menggerakkan jari-jari kakiku, lalu perlahan menekuk lutut. Aku bisa melakukannya. Meskipun masih lemah dan gemetar, kakiku berfungsi kembali. Keajaiban semalam itu nyata. Pak Wira masuk dari halaman belakang membawa sepiring ubi rebus dan segelas teh hangat. "Selamat pagi, Bu. Syukurlah Ibu sudah bangun. Ini ada sedikit sarapan," sapanya dengan senyum yang selalu terpasang di wajahnya. "Selamat pagi, Pak Wira." "Terima kasih banyak. Panggil saja saya Citra, Pak." "Tidak usah pakai Bu," jawabku sambil memaksakan diri untuk duduk dan bersandar di dinding anyaman bambu. Setelah menyantap sedikit ubi rebus untuk mengisi perut, aku tahu aku tidak bisa membuang waktu lagi. Suamiku pasti sedang sibuk mengurus akta kematianku dengan bantuan polisi yang telah ia kelabui. Aku harus menghubungi satu-satunya orang di dunia ini yang bisa kupercaya selain almarhumah ibuku. "Pak Wira, bolehkah saya pinjam ponsel Bapak sebentar? Saya harus menelepon pengacara keluarga kami. Beliau adalah sahabat karib almarhum ayah saya dan hanya dia yang bisa membantu saya menghentikan rencana jahat suami saya," pintaku penuh harap. Pak Wira mengangguk cepat. Ia mengambil ponsel tua dengan layar yang sedikit retak dari sakunya. "Silakan, Bu Citra. Ponsel ini hanya bisa untuk telepon dan SMS, tidak ada internet. Semoga nomor yang Ibu tuju masih aktif." Aku menerima ponsel itu. Untungnya, sejak kecil aku punya kebiasaan menghafal nomor-nomor telepon orang penting. Aku menekan angka-angka itu dengan jari yang masih agak kaku dan menempelkan ponsel ke telingaku. Aku mendengar nada sambung. Jantungku berdebar. Bagaimana jika ia sudah ganti nomor? Bagaimana jika ia tidak menjawab? "Halo, dengan siapa ini?" Sebuah suara tua dan berwibawa menjawab dari seberang. "Itu suara Pak Pengacara Suryo." "Pak Suryo, ini saya. Citra," kataku dengan suara bergetar, menahan tangis. Hening sejenak di seberang sana. Terdengar suara keras seperti benda jatuh, sepertinya cangkir kopi. "Citra? Astaga, apa ini benar kau? Nak, kau masuk. Berita tadi pagi. Katanya kau tenggelam di danau semalam dan jasadmu belum ditemukan. Suamimu menangis-nangis di depan wartawan." Suara Pak Suryo penuh kekhawatiran dan ketidakpercayaan. "Saya masih hidup, Pak. Suami saya tidak berusaha menyelamatkan saya. Dialah yang mendorong saya ke danau untuk membunuh saya. Dia dan Riana merencanakan semuanya. Pak Suryo, saya butuh bantuan Bapak. Saya sedang bersembunyi dan tidak berani keluar. Suami saya bisa membunuh saya kapan saja jika tahu saya masih hidup. Ya Tuhan, pria brengsek itu. Di mana sekarang? Nak, beritahu lokasimu. Saya akan segera menjemputmu. Jangan hubungi siapapun selain saya," perintah Pak Suryo dengan tegas. Aku memberikan arahan menuju gubuk Pak Wira sesuai petunjuknya. Setelah panggilan selesai, aku mengembalikan ponsel itu kepada Pak Wira. Perasaanku sedikit lebih lega. Bantuan akan segera datang. 2 jam kemudian, sebuah sedan hitam dengan kaca gelap berhenti di depan gubuk. Pintu terbuka dan Pak Suryo turun dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, seorang pria paruh baya membawa tas kerja hitam. Aku langsung mengenali pria itu. Dia adalah Dokter Gunawan, ahli saraf yang merawatku di bulan-bulan pertama setelah kecelakaan, sebelum suamiku memecatnya dengan alasan kami akan mencari metode pengobatan lain. Pak Suryo masuk ke dalam gubuk. Saat melihatku duduk di kursi kayu dengan pakaian usang namun hidup, ia langsung memelukku erat. Air matanya menetes di bajuku. "Syukurlah kau selamat, Nak. Maafkan saya. Selama 6 bulan ini saya tidak bisa mengawasimu. Suamimu melarang keras siapapun dari keluarga untuk menjengukmu. Dia bahkan menyewa petugas keamanan untuk menghalangiku masuk ke rumah kalian." "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita sudah bertemu," kataku sambil menyeka air mata. "Tapi, bagaimana Dokter Gunawan bisa bersama Bapak?" Pak Suryo menarik napas dalam dan mempersilakan Dokter Gunawan mendekat. Dokter Gunawan membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah rekam medis tebal yang kukenali. "Citra,
Ada sebuah fakta mengejutkan yang harus kau ketahui tentang kondisimu, kata Dokter Gunawan dengan nada serius yang membuat suasana menjadi berat. Saat kau kecelakaan 6 bulan lalu, tulang belakangmu memang mengalami cedera. Serius. Tapi setelah serangkaian operasi dan perawatan intensif, pada bulan kedua, dari segi struktur fisik dan saraf, seharusnya kakimu sudah bisa berfungsi normal. Aku terkejut mendengar perkataannya. Apa maksud dokter, jika kaki saya sudah sembuh, kenapa saya tidak bisa menggerakkannya? Kenapa saya harus terkurung di kursi roda selama berbulan-bulan? Dokter Gunawan menunjuk sebuah catatan di rekam medis. Itu yang disebut kelumpuhan psikosomatis. Kecelakaan itu meninggalkan trauma psikologis yang sangat berat di otakmu. Rasa takut, syok, dan kesedihan mendalam karena kehilangan ibumu membuat alam bawah sadarmu menciptakan sebuah blokade. Otakmu menolak mengirimkan sinyal ke saraf-saraf kakimu. Kelumpuhanmu nyata, tapi sumber masalahnya bukan di tulangmu, melainkan di pikiranmu. Saya sudah menjelaskan ini secara detail kepada suamimu waktu itu, lanjut Dokter Gunawan dengan wajah penuh penyesalan. Saya menyarankan agar kau segera menjalani terapi kejiwaan dan fisioterapi rutin untuk menghancurkan blokade mental itu. Tapi suamimu marah besar. Dia menuduh saya dokter yang tidak kompeten, memecat saya, dan mengambil alih seluruh perawatanmu. Dia bilang kau hanya perlu istirahat di rumah. Dia menolak memberitahukan kondisi sebenarnya kepadamu. Aku pusing memproses semua informasi ini. Jadi, selama ini, suamiku sengaja membuatku merasa cacat dan tidak berguna. Dia sengaja mengurungku dalam ilusi kelumpuhan agar aku bergantung sepenuhnya padanya. Dan keajaiban di danau semalam itulah pemicunya, sambung Pak Suryo. Guncangan hebat, rasa takut tenggelam, dan air yang membekukan memaksa otakmu melepaskan adrenalin dalam jumlah sangat besar untuk bertahan hidup. Ledakan adrenalin, itulah yang menghancurkan dinding psikosomatis di otakmu. Tanpa kau sadari, naluri bertahan hidupmu mengambil alih dan memaksa saraf kakimu untuk berfungsi kembali. Air mata amarah menetes dari daguku. Semua teka-teki terjawab sudah. Wedang jahe, yang selalu terasa sedikit pahit setiap malam, pasti mengandung obat penenang. Dosis tinggi diberikan agar pikiranku tetap tumpul dan tidak punya kesempatan untuk sembuh dari trauma psikosomatis itu. Suamiku mengendalikan tubuh dan pikiranku seperti boneka. Lalu, apa motif sebenarnya, Pak Suryo? Kenapa dia melakukan semua ini? Jika dia menginginkan hartaku, sebagai suami dia juga ikut menikmatinya. Kenapa dia harus membunuhku? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Suryo mengusap wajahnya dan mengambil sebuah dokumen dari tas kerjanya. Karena uang saku dan kehidupan mewah yang kau berikan tidak akan pernah cukup untuk membayar utang-utangnya. Citra, saya sudah melakukan investigasi diam-diam. Beberapa bulan ini setelah saya curiga dengan tindakannya memecat saya sebagai pengacara perusahaan. Pak Suryo membuka dokumen itu dan meletakkannya di meja. Mataku membelalak, melihat angka-angka yang tertera. Suamimu adalah seorang penjudi berat. Sebelum kecelakaan terjadi, dia berutang pada sindikat berbahaya untuk berjudi di luar negeri. Utangnya beserta bunga sudah mencapai 10 miliar rupiah. Sindikat itu mulai mengancam nyawanya. Suamimu terjepit. Satu-satunya cara untuk melunasi utang adalah dengan mencairkan aset terbesar keluarga kalian. Deposito berjangka panjang dan menjual semua saham perusahaan. Tapi dia tidak bisa melakukan itu tanpa tanda tangan atau cap jempolku, kataku cepat. Sebagai ahli waris, ibu telah mengatur hukum waris dengan sangat ketat sebelum meninggal. Menurut wasiat terakhir ibumu, jika kau meninggal dunia tanpa memiliki anak, secara hukum, seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan suami sahmu. Suamimu sudah menjadwalkan pertemuan dengan notaris dan pihak bank untuk memproses pengalihan seluruh aset minggu depan. Dan kau tahu siapa notaris yang mengurus dokumen-dokumen palsu itu? Aku mengepalkan tanganku. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Riana, wanita ular itu bekerja di sebuah kantor notaris ternama di kota. Tepat. Mereka merencanakan konspirasi keji ini bersama-sama. Suamimu akan membunuhmu, dan Riana yang akan memastikan semua dokumen terlihat sah di mata hukum. Jelas Pak Suryo. Kita tidak punya banyak waktu, Citra. Rekaman suara di ponselmu adalah bukti awal yang bagus, tapi itu tidak cukup untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan.
Jika jasadmu tidak ditemukan, mereka bisa menyewa pengacara hebat untuk menyangkal rekaman itu. Rasa syok, sedih, dan tidak percaya telah lenyap setelah mengetahui kebusukan ini. Hatiku membeku. Rasa takut telah mati di dasar danau, digantikan oleh perhitungan yang dingin dan mematikan. Aku menatap Pak Suryo, Dr. Gunawan, dan Pak Wira. Wajahku mengeras. Jika rekaman suara tidak cukup, kita harus mencari bukti fisik yang tidak bisa. Mereka sangkal, kataku dengan suara datar dan mantap. Kita harus mencari tahu di mana suamiku menyembunyikan catatan asli utang judinya. Jika kita bisa membuktikan motifnya dan menangkap basah dia dan Riana saat memalsukan dokumen di hadapan pejabat bank, mereka tidak akan bisa lari. Pak Suryo menatapku dengan kagum. Ia melihat putri rapuh dari almarhum sahabatnya telah berubah menjadi seorang pejuang sejati. Saya setuju. Kita akan menyerang mereka di saat yang tidak mereka duga. Kita akan menyusun rencana dari gubuk ini dan memastikan mereka terjerat dalam perangkap kita sendiri. Perang telah berubah dari ketakutan menjadi sebuah pembalasan dendam yang elegan dan mematikan. Suamiku mungkin mengira ia telah menenggelamkan seekor merpati cacat yang lemah, tapi tanpa sadar, ia telah membangunkan seekor harimau yang siap menerkam jantungnya. Setelah memastikan kondisiku cukup stabil, Dr. Gunawan pamit untuk kembali ke rumah sakit agar Bima tidak curiga. Kini di dalam gubuk sederhana itu, tinggallah aku, Pak Suryo, dan Pak Wira. Aku mencoba berdiri dari kursi kayu, berpegangan pada meja bambu. Pak Wira, dengan sigap membuatkan sebuah tongkat dari dahan pohon yang kokoh untuk membantuku berjalan. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca, tapi aku tidak menyerah. Aku berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu, memaksa otot-otot kakiku yang sudah lama tertidur untuk bekerja kembali. Pak Suryo mengamati setiap gerakanku dengan saksama. Kemudian, ia membuka kembali tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa kertas berisi skema keuangan perusahaan. Citra, kita susun rencana kita dengan cermat, kata Pak Suryo. Bima itu licik. Dia tidak bergerak sendiri. Dengan bantuan Riana yang punya akses ke jaringan hukum, mereka bisa membuat dokumen palsu terlihat sempurna. Jika kita hanya membawa rekaman suara ke polisi, mereka bisa menyangkalnya. Kita harus menghancurkan fondasi kebohongan mereka. Aku berhenti berjalan dan duduk kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bagaimana kita membuktikan motif utang judinya? Jika itu sindikat bawah tanah, bukankah sulit melacak uangnya? Pak Suryo tersenyum. Sindikat bawah tanah memang tidak menggunakan transfer bank resmi. Tapi Bima punya satu kelemahan besar, keangkuhan. Para penjudi selalu mencatat kekalahan dan kemenangan mereka. Menurut informasi dari detektif swasta yang saya sewa, Bima menyimpan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Di sanalah semua detail transaksi judinya, nama-nama rentenir, dan jadwal pembayaran tercatat. Dia tidak menyimpannya di komputer karena takut diretas. Di mana dia menyembunyikan buku catatan itu? Tanyaku. Menurut informan saya, buku itu selalu tersimpan di sebuah laci rahasia di dalam ruang kerjanya. Di rumah kalian, jawab Pak Suryo. Aku terkesiap, ruang kerja Bima selalu terkunci. Sejak aku lumpuh, ia melarang siapapun masuk ke sana. Pak Suryo, mustahil bisa masuk ke sana. Rumah itu penuh CCTV, dan hanya Bima yang memegang kunci laci itu. Pak Suryo menatapku dengan percaya diri, kita tidak perlu masuk ke sana. Kita punya mata dan telinga yang setia di dalam rumah itu. Mbak Sri. Mbak Sri? Tapi dia sangat ketakutan. Mbak Sri menelepon saya tadi pagi setelah melihat berita. Saya sudah memberitahunya bahwa kau hidup dan selamat. Mbak Sri adalah wanita yang sangat berani. Dia siap melakukan apapun untuk membantumu. Dia bilang, besok pagi Bima akan mengadakan konferensi pers di depan rumah untuk mendapatkan simpati publik. Seluruh perhatian Bima, para petugas keamanan, dan wartawan akan tertuju ke luar. Pada saat itulah, Mbak Sri akan beraksi. Itu kesempatan bagus, celetuk Pak Wira. Tepat, kata Pak Suryo. Saya sudah memberikan instruksi kepada Mbak Sri, saat Bima sibuk menangis di depan kamera, Mbak Sri akan masuk ke ruang kerja melalui sebuah pintu rahasia dari kamar mandi tamu yang dulu sering kau gunakan untuk bersembunyi saat kecil. Bima tidak tahu tentang pintu itu. Tugas Mbak Sri bukan mengambil buku itu, karena jika hilang, Bima akan curiga. Tugas Mbak Sri adalah memotret setiap halaman buku hitam itu dengan ponselnya dan mengirimkan fotonya kepada saya.
Setelah itu, dia harus mengembalikan buku itu ke tempat semula. Rencananya berbahaya, tetapi ini yang paling masuk akal. Jika kita mendapatkan bukti utang judi itu, kita bisa menggunakannya untuk memaksa bank menghentikan semua proses dan memberikan bukti kuat kepada polisi. Baik, kita akan mengandalkan Mbak Sri, kataku. Riana akan memproses semua dokumen besok siang di kantornya, jawab Pak Suryo. Begitu akta kematianmu resmi keluar, mereka akan segera melegalisir pengalihan seluruh aset. Di sanalah kita akan menyergap mereka. Tapi agar mereka merasa tenang dan terburu-buru, kita perlu memberikan sedikit tekanan psikologis kepada Bima sekarang. Aku mengerti maksudnya. Bapak ingin saya memancing kepanikan Bima. Pak Suryo tersenyum. Tepat. Penjahat yang panik akan membuat banyak kesalahan. Kita akan tunjukkan pada suamimu bahwa ada orang lain yang melihat kejahatannya. Seseorang yang siap memerasnya. Dengan begitu, dia akan mendesak Riana untuk mempercepat proses pencairan uang demi membayar si pemeras. Mereka akan jatuh ke dalam perangkap kita, tanpa menyadari bahwa si pemeras adalah korban yang mereka tenggelamkan. Kami bertiga menyusun strategi pemerasan palsu. Sore itu, Pak Wira pergi ke kota untuk membeli sebuah ponsel pintar murah dan sebuah kartu SIM prabayar baru. Iya, juga dengan hati-hati kembali ke area danau untuk sebuah tugas khusus. Sekitar pukul 5 sore, Pak Wira kembali, membawa ponsel baru dan sebuah foto yang diambilnya di tepi danau. Aku menerima ponsel itu dan melihat foto kursi rodaku, yang rusak tergeletak di tepian. Di atas rodanya, terdapat sebuah jam tangan mewah bertabur berlian. Itu jam tangan Bima. Hadiah dariku 2 tahun lalu. Rupanya jam itu terjatuh saat ia mendorongku. Bagus sekali, Pak Wira. Terima kasih, puji Pak Suryo. Foto ini cukup untuk membuat jantung Bima berhenti berdetak. Aku mengambil ponsel, melampirkan foto itu, dan mengetik pesan ke nomor pribadi. Bima, aku melihat perbuatanmu semalam di dermaga. Aku memegang jam tanganmu sebagai bukti, beserta video saat kau mendorong istrimu. Siapkan 20 miliar. Jika besok siang uangnya belum ada, polisi akan menerima semuanya. Jangan coba-coba mencari tahu siapa aku atau kau akan menyesal. Aku menekan tombol kirim. Setengah jam kemudian, ponsel bergetar. Sebuah pesan. Dari Bima. Siapa kau? Aku tersenyum dan tidak menjawab. Biarkan dia tersiksa oleh ketakutannya, kata Pak Suryo. Karena dia tidak punya uang tunai 20 miliar, satu-satunya cara adalah mempercepat pencairan warisanmu. Benar saja. Rencana berjalan sempurna. Malamnya, Pak Wira yang mengawasi rumah. Kami melaporkan bahwa Bima tampak sangat gelisah. Ia buru-buru pergi dan mengemudi dengan kencang menuju apartemen Riana. Mereka bertengkar di tempat parkir. Bima menunjukkan ponselnya kepada Riana, dan wajah wanita itu seketik pucat pasi. Keesokan harinya adalah hari perhitungan. Sesuai rencana, Bima menggelar konferensi pers. Di sebuah TV kecil di gubuk, aku melihatnya mengenakan kemeja hitam, matanya sembab seolah menangis semalaman. Separuh jiwa saya hilang, isaknya di depan kamera. Istri saya terpeleset saat kami sedang menikmati pemandangan di danau. Saya berusaha menyelamatkannya, tapi airnya sangat gelap dan dalam. Aku muak dengan kebohongannya. Tiba-tiba ponsel Pak Suryo berbunyi, pesan dari Mbak Sri. Ia menunjukkan layar ponselnya padaku. Mbak Sri berhasil. Saat semua orang sibuk, ia menyelinap ke ruang kerja dan memotret 12 halaman buku catatan hitam itu, lengkap dengan detail utang, tanda tangan, dan bunga. Inilah bukti fisik yang tak terbantahkan. Pak Suryo segera meneruskan foto-foto itu ke seorang perwira tinggi polisi yang merupakan sahabatnya, beserta salinan rekaman suara. Itu sudah cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sekarang giliran kita, kata Pak Suryo. Aku menatap cermin, pantulanku bukan lagi Citra yang rapuh. Ini adalah seorang wanita yang bangkit dari kematiannya sendiri. Aku mengenakan pakaian sopan yang dibawa asisten Pak Suryo, kuambil tongkatku dan berdiri tegak. Kau siap, Citra? Tanya Pak Suryo. Aku mengangguk. Sangat siap, Pak. Waktunya menghadiri perayaan suami saya, dan menagih utang dari hantu masa lalunya. Kami bertiga masuk ke dalam mobil. Tujuan kami, kantor Riana. Di sebuah ruangan tertutup di sana, suamiku pasti sedang menunggu, tidak sabar untuk mendapatkan kekayaanku. Dia pikir dia bisa membayar si pemeras dan hidup bebas. Dia tidak tahu, si pemeras ada di dalam mobil ini,
bukan untuk meminta uang, tapi untuk mengambil segalanya darinya. Perangkap sudah terpasang. Sedan hitam itu perlahan memasuki parkir bawah tanah sebuah gedung tinggi di pusat kota. Disinilah kantor tempat Riana bekerja berada. Aku menatap pantulanku di kaca spion mobil. Wajahku pucat, tetapi rahangku mengeras karena tekad. Pak Suryo mematikan mesin. Tim kepolisian yang dipimpin sahabat saya sudah menunggu di lobi. Mereka berpakaian preman. Mereka akan naik bersama kita dan berjaga di luar ruang VIP. Citra, kau hanya perlu masuk dan menghancurkan dunia mereka. Aku mengangguk. Pak Wira turun untuk membukakan pintu untukku. Aku mengambil tongkatku dan menjejakkan kakiku di lantai beton. Setiap ketukan tongkatku di lantai seolah menjadi melodi kematian untuk suamiku. Setibanya di lobi, 3 pria berpakaian formal mendekati Pak Suryo. Mereka adalah polisi. Kami masuk ke lift menuju lantai 5. Saat pintu lift terbuka, sebuah koridor mewah menyambut kami. Di ujungnya, sebuah pintu besar bertuliskan, "Ruang Rapat VIP." Pak Suryo menyuruh para polisi untuk berjaga di kedua sisi pintu. Aku mendekati pintu. Dari dalam, samar-samar ku dengar percakapan mereka. "Semuanya sudah selesai, kan, Riana? Bank sudah verifikasi?" Itu suara Bima, terdengar tergesa-gesa dan panik. "Tenang saja, Bima," jawab Riana. "Pak Manajer, semua dokumen termasuk akta kematian sudah sah. Sesuai wasiat terakhir, seluruh aset telah dialihkan kepada Bapak Bima sebagai ahli waris tunggal." Terdengar suara pria lain, mungkin manajer bank. "Ya, sepertinya sudah sesuai prosedur. Tapi penarikan tunai 20 miliar secara mendadak butuh persetujuan khusus. Saya butuh uang itu sekarang juga," teriak Bima. "Saya suaminya dan pemilik baru segalanya. Saya butuh uang itu untuk biaya rumah sakit, pencarian istri saya, dan menyewa tim SAR swasta yang lebih mahal." Aku muak dengan sandiwara mereka. Pak Suryo menatapku dan mengangguk. "Inilah saatnya." Aku mendorong pintu. Pintu itu terbuka lebar dan seketika semua percakapan di dalam terhenti. Di sebuah meja bundar besar, duduklah suamiku, Riana, dan 2 pria berseragam bank. Semua mata tertuju padaku. Mata suamiku membelalak seolah mau keluar. Wajahnya pucat seperti kertas. Riana menjatuhkan pulpen mahalnya dan gemetar. Aku melangkah masuk ke ruangan, setapak demi setapak, menatap lurus ke mata suamiku. Pak Suryo dan Pak Wira mengikuti di belakangku. "Selamat siang," sapaku dengan suara yang sangat dingin. "Maaf saya terlambat. Untuk rapat penting tentang pembagian warisan saya sendiri." Manajer bank itu tampak bingung. "Ibu Citra, bukankah?" "Seperti yang Anda lihat, saya masih hidup," jawabku, tidak melepaskan pandanganku dari Bima. "Dan sebuah keajaiban, saya sudah bisa berjalan." Sesuatu yang tidak diharapkan oleh suami saya. Bima akhirnya bersuara, berpura-pura lega dan merentangkan tangannya seolah ingin memelukku. "Sayang, syukurlah kau hidup," teriaknya. "Kau kemana saja? Aku hampir gila mencemaskanmu." Sebelum ia sempat menyentuhku, Pak Wira menghalangi. "Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu, Hardik nelayan tua itu." "Siapa kau? Jangan halangi aku," teriak Bima. Aku tertawa getir. "Hentikan sandiwaramu yang menjijikkan ini, Bima. Tidak ada wartawan di sini. Tidak ada orang bodoh yang bisa kau tipu. Kau tidak bersyukur? Aku hidup. Kau takut karena korbanmu kembali dari dasar danau. Apa yang kau katakan, sayang? Kau pasti bingung. Ayo, kita pulang." Ia masih berusaha. Aku mengeluarkan ponselku. "Kau ingat ini, Bima? Aku menyimpannya di jaketku semalam, di dalam plastik kedap air. Ini merekam semua yang terjadi di dermaga." Bima semakin pucat. Riana, yang menyadari mereka dalam bahaya, berdiri. "Bima, apa yang dia katakan?" Aku menekan tombol play. Rekaman yang jernih menggema di ruangan. Suara kursi roda. Suara Bima yang berkata, "Matilah kau, perempuan bodoh." Suara deburan keras, dan percakapan mereka setelahnya. Tawa dan rencana mereka. Manajer bank dan asistennya mundur karena terkejut. "Itu palsu. Itu rekayasa," teriak Bima. "Kau mencoba menjebakku karena kau sudah gila." Pak Suryo melangkah maju dan menyebarkan foto-foto dari buku catatan hitam di atas meja. "Kalau rekaman ini palsu, bagaimana dengan ini, Pak Bima? Ini adalah foto-foto dari buku catatan utang judi Anda."
Ini yang membuktikan motif Anda. Pertahanan Bima runtuh. Ia menatap Riana, meminta pertolongan, tapi wanita yang bermimpi menjadi kaya itu berbalik melawannya. Ini semua idemu, Bima, teriak Riana. Kau yang merencanakan semuanya, kau yang mendorongnya. Aku hanya membantumu dengan dokumen karena kau mengancamku. Diam kau, wanita jalang, teriak Bima. Kau yang memberitahuku tentang celah dalam hukum waris. Aku menikmati pemandangan mereka yang saling menyalahkan. Pak Suryo memberi isyarat kepada polisi. 3 polisi berpakaian preman masuk. Bapak Bima dan Nona Riana, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi, kata polisi sambil mengeluarkan borgol. Melihat polisi, Bima tiba-tiba menerjang ke arahku, mencoba mencekikku. Kalau aku di penjara, aku pastikan kau benar-benar mati. Namun, sebelum ia bisa mencapaiku, Pak Wira bergerak cepat. Ia menendang lutut Bima, membuatnya berlutut. Lalu memelintir tangan Bima ke belakang punggungnya. Polisi segera mengamankan Bima dan memborgolnya. Polisi lain memborgol Riana, yang terus menangis. Mereka digiring keluar. Tatapan terakhir yang kuberikan pada suamiku adalah tatapan kemenangan yang dingin. Air mataku telah mengering di dasar danau. Dan sekarang, gilirannya yang akan menangis darah di balik jeruji besi. 6 bulan berlalu. Aku duduk di sebuah bangku di luar gedung pengadilan, menunggu Pak Suryo. Hari ini adalah hari putusan akhir. Kasus ini menjadi berita besar. Bima mencoba menggunakan pengacara mahal, tapi semua kebohongannya dipatahkan oleh bukti-bukti. Riana mencoba menjadi saksi yang bekerja sama untuk meringankan hukumannya. Pak Suryo keluar dari ruang sidang dengan senyum lebar. Di belakangnya ada Mbak Sri yang juga tampak bahagia. Aku berdiri dari bangku tanpa perlu lagi menggunakan tongkat. Selama 6 bulan, dengan bantuan terapi, kakiku telah pulih sepenuhnya. Bagaimana hasilnya, Pak Suryo? Tanyaku. Keadilan telah ditegakkan, Citra. Penjara seumur hidup untuk Bima tanpa pembebasan bersyarat, dan 25 tahun untuk Riana. Mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sebuah kelegaan yang luar biasa menyelimutiku. Aku memeluk Pak Suryo dan Mbak Sri. Seminggu setelah putusan, aku pergi ke desa tempat Pak Wira tinggal. Aku melihatnya sedang memperbaiki jala tuanya di beranda gubuknya. Bu Citra, selamat datang kembali. Saya nonton di berita. Saya ikut senang untuk Ibu, sapanya. Ini semua berkat Bapak, jawabku. Ada yang ingin saya tunjukkan. Kami berjalan ke dermaga kecil di dekatnya. Di sana, sebuah perahu nelayan modern baru berwarna putih dan biru tertambat. Di sisinya tertulis nama, Malaikat Penyelamat. Ini perahu baru Bapak, Pak Wira. Sudah atas nama Bapak. Saya juga sudah membuka dana pendidikan untuk kedua anak Bapak sampai mereka lulus kuliah. Mata Pak Wira membelalak. Ia berlutut di lantai dermaga dan menangis. Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Aku ikut berlutut di hadapannya. Pak Wira, Bapak telah menyelamatkan sebuah nyawa. Tidak ada harga yang bisa sebanding. Ini adalah rezeki dari Tuhan yang dilewatkan melalui saya untuk membalas kebaikan Bapak. Tolong, terima ini. Di tengah isak tangisnya, ia berulang kali mengucapkan terima kasih. 3 bulan kemudian, sebuah acara besar diadakan di villa keluarga kami di tepi danau. Tempat yang menjadi saksi bisu percobaan pembunuhan terhadapku telah berubah total. Aku tidak menjualnya. Sebaliknya, aku menjadikannya simbol kekuatan. Villa itu menjadi yayasan harapan baru, sebuah pusat rehabilitasi, gratis bagi para perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Halaman villa penuh dengan tamu. Mbak Sri kini menjadi kepala logistik yayasan. Pak Suryo dan Dr. Gunawan menjadi penasihat kehormatan. Aku berdiri di sebuah panggung kecil untuk memberikan pidato. Dulu, saya menganggap tempat ini adalah liang lahat saya, kataku. Di sini, sayap-sayap saya dipatahkan. Namun dari dasar air yang dingin dan gelap, saya belajar bahwa seorang wanita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Yayasan ini adalah untuk semua yang pernah merasa hancur. Di sini, kita akan pulih bersama-sama. Tepuk tangan meriah menggema. Setelah acara selesai, aku berjalan ke dermaga tua. Aku berdiri di ujungnya, merasakan embusan angin sejuk. Matahari mulai terbenam, memantulkan sinarnya, permukaan danau yang tenang. Air ini tidak lagi menakutkan bagiku. Inilah tempat di mana Citra yang lemah tenggelam, dan seorang wanita yang kuat dan bebas dilahirkan kembali.
Aku menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paruku dengan udara kebebasan. Masa laluku telah terkubur di dasar danau ini, bersama kursi roda itu. Suamiku pernah berkata, sebentar lagi semuanya akan menjadi miliknya. Dia salah. Hidupku, langkah-langkahku, dan masa depanku, kini sepenuhnya milikku. Dan tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa merebutnya dariku.